Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah bermain dan permainan dari kelas 4A PIAUD. Yang beranggotakan saya sendiri Alia Kusnul Khotimah NIM 20313131004, teman saya Vivi Ivy NIM 20313131011, dan teman saya Anissa Umairoh NIM 20313131022. Dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas UTS dari bermain dan permainan, yang mana pada kelompok 2 akan membahas tentang ada 3 poin. Yang pertama, apa hakikat bermain bagi anak usia dini. Yang kedua, bagaimana tahapan bermain pada anak usia dini. Dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatan permainan sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh Mbak Alia Kusnul Khotimah. Untuk topik pembahasan yang pertama adalah hakikat bermain bagi anak usia dini. Bermain merupakan aktivitas mendasar anak yang dilakukan oleh diri sendiri bersama orang tua, keluarga, guru, maupun teman sebayanya, yang mana kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela, menyenangkan, dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Dengan bermain, anak-anak akan mampu memahami aturan-aturan yang ada, bekerja sama, dan bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Bukan hanya untuk mengisi waktu luang saja, namun juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan pada anak, mulai dari pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang lainnya. Berlangsungnya permainan sendiri akan menciptakan rasa kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan pada diri anak. Bermain atau permainan sendiri memiliki fungsi pendidikan dan perkembangan, karena untuk mengendalikan perilaku mereka dan menerima keterbatasan di dunia nyata, serta melanjutkan perkembangan ego dan pemahaman atas realitas anak. Dan juga untuk mendukung 6 aspek perkembangan, mulai dari fisik motorik, 6, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Ada beberapa tokoh yang berpendapat, yang mana salah satunya adalah Aylwood, yang berpendapat bahwa bermain pada lembaga PAUD merupakan suatu titik temu antara pemahaman dan yang terjadi pada anak, orang tua, pendidik, keluarga, dan penguatan terhadap kenegaraan. Kita sebagai orang tua atau guru harus memfasilitasi segala hal yang mendukung perkembangan anak, seperti halnya memberi kebutuhan bermain anak, yang mana tidak harus dengan membelikan sebuah permainan yang baru, melainkan bisa menciptakan dengan apa saja yang tersedia di rumah maupun di sekolah. Selain memfasilitasi, sebagai orang tua atau guru, kita juga harus mengerti apa saja makna bermain, tahapan bermain, dan contoh-contoh kegiatan bermain yang akan disenangi oleh anak. Bagi anak usia dini, bermain memiliki beberapa esensi, yaitu 1. Motivasi internal, di mana anak-anak melakukan kegiatan bermain atas kemauan diri mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua. Yang kedua, aktif, yakni ketika anak melakukan berbagai kegiatan melibatkan fungsi fisik, mental, dan motorik mereka. Yang ketiga, non-literal, yang berarti anak-anak mampu melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginan mereka, terlepas dari realitas seperti berpura-pura memainkan boneka, berperan menjadi seorang idola atau siapa itu. Dan yang keempat, tidak memiliki tujuan eksternal yang ditetapkan sebelumnya, yang mana merupakan esensi dari bermain, bahwa bermain dilakukan atas dasar partisipasi semata. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa Umairoh. Yang kedua, tahapan bermain pada anak usia dini. Aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak usia dini tentu bermacam-macam dan mungkin berbeda satu sama lain.
Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan pengalaman, kematangan, kondisi sosial, dan usianya. Ada beberapa tahapan dalam melakukan aktivitas bermain, yaitu yang pertama, tidak menatap. Maksudnya, anak hanya melihat dan memperhatikan sesuatu yang menarik, tetapi tidak ikut bermain. Yang kedua, penonton. Pada tahap ini, anak belum mau terlibat untuk bermain, tetapi anak sudah mulai melakukan komunikasi seperti bertanya, "Kamu sedang bermain apa?" Dan yang ketiga, bermain sendiri. Tahap ini anak sudah mulai bermain tetapi bermain sendiri dengan mainannya, seperti bermain plastisin. Dan terkadang anak juga berbicara kepada temannya yang sedang bermain. Yang keempat, kegiatan paralel. Maksudnya, anak sudah bermain dengan alat permainan yang sama tetapi tidak terjadi kontak antara satu dengan yang lainnya. Seperti bermain puzzle, bermain Lego. Pada tahap ini, anak juga tidak mempengaruhi anak lain dalam bermain dengan permainannya. Yang kelima, bermain dengan teman. Pada tahap ini terjadi interaksi yang lebih kompleks pada anak. Dalam bermain, anak sudah mulai saling mengingatkan satu sama lain, terjadi tukar-menukar mainan, atau anak mengikuti anak lain. Dan yang keenam, kerjasama. Dalam kondisi bermain dengan aturan, anak saat bermain secara lebih berorganisasi dan masing-masing menjalankan peran yang saling mempengaruhi, seperti contoh yaitu bermain drama. Oke, jadi selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan permainan yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Jadi menurut Teja Saputra itu bermain ini memiliki beberapa fungsi. Nah, di antaranya yang pertama yaitu sebagai cara untuk kita mendidik, kemudian mengawasi, menilai perkembangan anak itu sampai mana, seperti itu. Jadi contoh ketika anak bermain, maka kita sebagai ya yang mengamati itu kan bisa gimana ya, mengevaluasi juga, oh ternyata anakku atau ternyata muridku ini sudah bisa melakukan ini loh, kemudian oh ternyata masih ada kekurangan di bagian seperti apa ya, kayak masih malu-malu atau terkadang tidak mau berbagi dengan teman atau mempunyai masalah apa seperti itu. Nah, jadi kan dengan bermain itu kita jadi tahu kan, kita bisa mengawasi, kita bisa mengevaluasi, sehingga selanjutnya kita mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan apabila kayak terjadi masalah seperti tadi, itu kedepannya harus apa, anak itu harus diapakan, jadi anak itu harus lebih dilatih lagi bagian apanya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sarana terapi ya, sarana terapi bagi atau intervensi juga bagi anak-anak yang memiliki problematika seperti contohnya kebutuhan khusus. Nah, seperti itu. Berarti kan kalau anak berkebutuhan khusus itu kan perlu dilakukan intervensi ya. Nah, dengan bermain ini juga menjadi salah satu terapinya gitu. Soalnya dengan anak bermain itu gimana ya, kayak alami gitu loh, alami. Jadi oh ternyata anak ini tuh sebenarnya seperti ini. Kita jadi benar-benar tahu bagaimana anak tersebut, sehingga langkah untuk mengatasi masalah yang dimiliki anak tersebut itu bisa jelas, kita bisa tahu secara jelas gitu loh, karena kita sudah menerapi, maksudnya memberikan terapi kepada anak tersebut melalui bermain. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan atau meningkatkan seluruh aspek pengembangan anak. Jadi aspek perkembangan anak itu kan ada banyak ya, seperti moral, kemudian fisik motorik, kognitif, bahasa, kemudian ada dari sosial emosional, seni, atau aspek-aspek yang lain. Nah, itu melalui bermain bisa seluruh aspek itu bisa semakin berkembang, kemampuannya semakin meningkat dengan baik gitu loh, lebih meningkat, lebih berkembang seperti itu. Karena tentunya main ini kan gimana ya, bermain itu tuh berarti kan kompleks banget, maksudnya kompleks
ketika bermain satu permainan aja itu nanti bisa dia juga melatih bahasanya, kemudian dia melatih fisiknya juga karena bergerak dan lain sebagainya. Jadi benar-benar bermanfaat untuk perkembangan seluruh aspek-aspeknya seperti itu. Kemudian juga mengasah panca inderanya. Jadi ketika bermain itu kan pasti visualnya juga terlatih, pendengarannya terlatih, kemudian dia juga bisa belajar meraba atau oh ternyata gini toh yang dinamakan tekstur halus, gini yang dinamakan tekstur kasar dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu melalui bermain ini dapat mengembangkan keterampilan fisik. Jadi tentu ya bermain itu kan gimana ya, pasti gerak, entah itu permainan yang benar-benar berpindah ke sana kemari ataupun hanya di suatu tempat, sama-sama melatih keterampilan fisik ya, baik motorik halus maupun motorik kasar. Terus otot-otot kecilnya jika motorik halus itu bisa terlatih kan, anak membuat apa atau bermain apa bersama temannya, meskipun itu sambil duduk tapi kan melatih motorik halusnya, fisiknya juga menjadi lebih kuat. Apalagi ketika permainan yang seperti ada larinya, nah seperti itu kan udah melatih motorik kasarnya juga, melompat, berlari ke sana kemari, nah seperti itu kan. Jadi ini tuh sangat bagus untuk meningkatkan keterampilan fisiknya. Tuh. Oke, kalau dilihat dari setiap aspek itu juga dapat berkembang ya. Contohnya aspek moral itu tentu ketika bermain juga bisa belajar kejujuran ya, anak tersebut bisa belajar untuk jujur, kemudian sportif, kemudian di aspek kognitif ia bisa mengetahui berbagai warna, berbagai nama dan lain sebagainya. Kemudian di aspek kognitif juga dengan bermain rasa ingin tahunya itu semakin tinggi, semakin besar, semakin muncul gitu. Kemudian fisik motorik itu sudah jelas ya. Jadi anak itu kan yang namanya bermain pasti fisiknya, kemudian juga motorik kasar maupun halusnya itu pasti terlatih ya. Kemudian ada bahasa, jadi anak itu belajar bagaimana mengungkapkan bahasa ekspresif, bagaimana mengekspresikan apa yang ia rasakan, bagaimana mengutarakan apa yang ia inginkan, atau dia mau bernegosiasi dengan temannya berkaitan dengan suatu permainan, jadi kan bisa terlatih aspek bahasanya seperti itu. Kemudian juga ada aspek sosial emosional, jadi melalui bermain ini anak juga melatih anak agar tahu bagaimana caranya menjalin hubungan yang baik dengan teman, terus berempati dengan temannya, itu juga bisa terstimulasi gitu. Ketika ada temannya yang jatuh, jadi dia gimana, kalau aku jatuh pasti itu juga sakit gitu, jadi aku pengen nolong temanku seperti itu. Jadi dia juga rasa empatinya itu juga muncul berkat bermain, melalui bermain. Baik, itu tadi beberapa penjelasan dari kelompok 2 yang mana ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum